Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my student? Saya Dana Yaakob, School of Didik Dara Today. Oke, anak-anakku, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran IPS. IPS kali ini kita akan membahas tentang potensi keadaan geografis Indonesia. Indonesia kaya ya, Nak ya. Jadi ada banyak potensi yang kita miliki. Sebelum kita ke materi lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang spiritual paradigm. Nah, spiritual paradigmnya adalah Ustazah ambil surat Al-Hujurat ayat 13 yang intinya Allah menciptakan manusia semuanya ini dari satu orang laki-laki dan juga satu orang perempuan. Siapa itu? Ya, Nabi Adam dan Hawa. Dari seorang laki-laki dan perempuan itu Allah menjadikan berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku. Untuk apa? Agar kamu saling mengenal. Dan ketika sudah saling mengenal, maka Allah menggarisbawahi lagi. Maka siapakah yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sekarang kita akan ke guiding question-nya. Dari potensi alam tadi dan juga spiritual paradigm, guiding question yang bisa diambil adalah bagaimana menjadi manusia yang berguna bagi lingkungan. Mudah-mudahan kalian semua nanti akan bisa memanfaatkan dengan baik ya, untuk lingkungannya. Silahkan dijawab bagaimana ya caranya ya. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke materi, yaitu what will we learn today. Hari ini kita akan belajar apa saja sih? Yang pertama adalah potensi keadaan geografis Indonesia. Kali ini ada 4 hal yang akan kita bahas, yaitu potensi ekonomi, potensi sosial, potensi budaya, dan potensi transportasi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah potensi ekonomi. Oke, kita semua tahu ya Nak ya, bahwa tanah di Indonesia itu sangat subur. Kita harus bersyukur, alhamdulillah Allah menciptakan Indonesia itu mempunyai kekayaan alam yang sangat luar biasa juga. Ketika SDM-nya, sumber daya manusianya itu bisa mengolah kekayaan alam dengan baik, maka insya Allah akan menjadi negara yang sangat maju. Nah, saya tunggu kalian yang harus bisa mengolah SDM atau SDA yang baik ya Nak ya. Oke, sekarang jika kita mengelola dengan baik sumber daya alam yang ada, maka akan menghasilkan komoditas atau barang-barang perdagangan untuk pasar lokal dan juga internasional. Jika kita bisa mengolahnya dengan baik, Mas ingat tidak dengan peta ini yang sering Ustazah Daya tampilkan? Nah, ada tanda apakah ini? Disebut World Cross Position atau posisi silang Indonesia. Indonesia berada di antara 2 samudra dan juga 2 benua. Dari posisinya ini, Indonesia akan berpotensi yang sangat bagus dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan juga transportasi. Dan tentunya akan menguntungkan Indonesia ya Pak ya. Nah, ini adalah dari segi potensi ekonomi. Sekarang kita akan ke potensi sosial. Nah, Indonesia itu menduduki peringkat dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Keempat di dunia ya. Saya berharap dengan adanya keempat di dunia itu, SDM-nya itu menjadi SDM yang sangat terampil, unggul, dan tentunya sangat luar biasa ya. Dari jumlah penduduk itu bisa bermanfaat atau digunakan SDM sumber daya manusianya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Semakin banyak penduduknya, tenaga kerja yang dibutuhkan juga akan terpenuhi ya. Yang kedua adalah sumber daya manusia itu untuk mengelola sumber daya alam. Karena Indonesia tadi sangat kaya, kalau bukan kita yang mengolahnya, nunggu siapa lagi? Nah, kalian yang harus akan siap-siap ya nanti menjadi seorang pemimpin yang mampu mengolah SDA Indonesia. Nah, untuk yang ketiga adalah menciptakan potensi pasar bagi hasil produksi dalam negeri. Ketika kita berkarya menghasilkan, maka akan menciptakan pangsa pasar di Indonesia dan juga internasional. Oke, yang selanjutnya adalah potensi budaya. Indonesia terdiri dari sekitar
1.340 suku bangsa. 1.340 suku bangsa. Banyak banget ya. Nah, dari potensi itu ada keberagaman budaya, antara lain ada lagu tradisional, baju tradisional, alat musik tradisional, rumah adat, makanan, dan banyak sekali. Setiap suku pasti punya ciri khas yang berbeda-beda. Dan itu menjadi potensi yang luar biasa. Sebagai bisa untuk menarik turis yang ada di Indonesia, karena kekayaan alam yang ada di Indonesia dan juga kebudayaannya itu tidak dimiliki di negara lain. Nah, sekarang penampakan alam di Indonesia juga sangat indah. Dari mulai Aceh, dari sampai Papua, itu kekayaan alamnya itu yang sangat luar biasa dan bisa menarik wisatawan mancanegara. Kalian harus siap menjadi SDM yang unggul yang bisa memajukan Indonesia. Oke, ini adalah potensi budaya. Sekarang bagaimana dengan segi potensi transportasi? Kalian tentu tahu bahwa Indonesia juga negara kepulauan. Nah, negara kepulauan ini berarti antara pulau yang satu dan pulau yang lain dipisahkan oleh perairan ya nak ya. Indonesia juga selain negara kepulauan dikenal dengan negara maritim. Masih ingat nggak di tema awal kita belajar tentang negara maritim, yaitu wilayah lautnya atau airnya lebih luas daripada darat. Nah, ketika seperti itu maka transportasi sangat dibutuhkan. Potensi di bidang transportasi sangatlah besar untuk mengantarkan penduduk dari satu pulau ke pulau yang lain. Kalau di masa lalu kita berbicara tentang transportasi, kayak pesawat masih belum ada ya nak. Tapi kalau saat ini itu sudah di daerah-daerah itu sudah dibangun bandara-bandara, atau sudah bandaranya itu pesawat domestik juga bisa ke sana. Jadi untuk transportasi udara itu sudah ada di tiap daerah. Begitu juga di baharinya atau di lautnya, kalau dikembangkan potensi itu dengan baik, maka sekarang banyak ya nak kapal-kapal pesiar yang sudah bersandar di Surabaya. Itu adalah bukti adanya potensi bidang transportasi Indonesia. Nah, anak-anakku, ini adalah potensi yang ada di Indonesia. Sekarang silakan. Anak-anakku yang salih dan salihah, sekarang kita belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah pengaruh di bidang ekonomi. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan juga negara agraris. Maka sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani dan nelayan. Seiring berjalannya teknologi, ada perbedaan nelayan dan petani pada masa lalu dan masa kini. Perhatikan tabel berikut. Nelayan masa lalu melaut pada malam hari dan menggunakan perahu layar. Nelayan masa kini melaut kapan saja dan menggunakan kapal mesin. Petani masa lalu membajak sawah dengan kerbau dan memanen padi dengan arit. Sedangkan petani masa kini membajak sawah dengan traktor, memanen padi dan menggunakan mesin. Yang kedua adalah pengaruh di bidang sosial. Berkurangnya lahan pertanian mengakibatkan banyaknya penduduk yang bekerja di bidang industri. Yang ketiga, pengaruh di bidang budaya. Kondisi wilayah Indonesia membawa pengaruh positif dan negatif dalam bidang budaya. Pengaruh positifnya adalah Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, budaya, dan agama. Karena letak wilayah Indonesia yang strategis, yaitu berada di antara dua benua dan dua samudra, maka banyak bangsa asing yang berdatangan ke Indonesia. Tentunya membawa budayanya masing-masing. Nah, budaya asing yang positif seperti kerja keras, kreatif, tepat waktu harus kita tiru ya nak. Sedangkan budaya yang negatif seperti bergaya hidup mewah, berpakaian terbuka, meminum alkohol, dan menggunakan narkoba, kita tidak boleh menirunya. Tentunya kalian harus menyaring budaya yang ada, yaitu kita sesuaikan dengan norma yang berlaku di Indonesia. Di tema Manage the World kali ini, kalian harus melakukan Performnya yaitu, amatilah kondisi geografis tempat tinggal kalian,
Kemudian ceritakan kondisi geografis, kegiatan ekonomi masyarakat, dampak virus corona terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, dan alasannya. Kirimkan video cerita kalian di Google Class ya. Nah, perhatikan asesmen rubrik yang Ustazah Naya sertakan di Google Class agar nilai kalian maksimal. Karena di performan kali ini Ustazah mengambil 2 penilaian sekaligus, yaitu penilaian knowledge atau PPT dan juga perform. Anak-anakku, Ustazah juga membuat contoh isi dari perform yang harus kalian tampilkan ya. Ini Ustazah Naya contohkan berdasarkan kondisi geografis tempat tinggal Ustazah. Nah, yang pertama adalah jelaskan tentang kondisi geografis tempat tinggal kalian. Yang kedua, jelaskan kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di sana. Yang ketiga, jelaskan dampak adanya virus corona terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Yang keempat, ini adalah alasan dari dampak adanya virus corona tersebut. Perhatikan contoh Ustazah ya. Oke, anak-anakku, demikian yang ingin Ustazah Naya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar dan beribadah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.